Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Zarkasi, SPD Empar. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiaji, nomor induk mahasiswa 2016-848. Program Studi Pendidikan Manajemen, STIE Trisakti Bekasi. Hari ini saya akan presentasikan proposal berjudul Intervensi Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia Koreka lewat media sosial Twitter. Latar belakang. Bahasa menjadi jati diri sebuah bangsa. Tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Seringkali dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa peningkatan kemampuan berbahasa para pengajar, yang kemudian diharapkan dapat menjadi contoh untuk peserta didiknya. Jika kita melihat di lapangan, para pengajar maupun peserta ajar belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selain sebagai jati diri atau identitas bangsa, fungsi berbahasa Indonesia merupakan lambang kebangsaan nasional dan pemersatu berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami perkembangan baik ke arah positif maupun negatif. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dari adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing. Padahal, padanan dalam bahasa Indonesianya ada. Dikarenakan sikap meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar jika menggunakan istilah atau bahasa dalam berkomunikasi pada pergaulan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada eksistensi bahasa Indonesia. Generasi milenial ialah masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital seperti sekarang ini. Generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter yang khas. Sejak di bangku sekolah, sudah menggunakan gawai dan menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok. Selalu terhubung dengan internet supaya dapat mengakses hal-hal baru atau sekedar bersosialisasi dengan media sosial. Generasi saat ini disebut dengan generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000-an. Bahasa dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu selalu digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang bersifat tertentu. Maksud dan tujuan pemakaian bahasa juga dapat dipandang sebagai salah satu sosok penemu variasi atau beragam bahasa. Masyarakat, bahasa yang memiliki satu macam bahasa saja menggunakan sosok bahasa tersebut dalam aneka macam kebutuhan. Kebutuhan untuk menyatakan nuansa keindahan, kebutuhan untuk mengungkapkan warna kesakralan, dan kebutuhan untuk menyatakan keformatan. Semuanya hanya dapat diwakili oleh satu sosok bahasa saja dalam masyarakat monolingual. Menurut Rahardi 2008 halaman 79. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana intervensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Koreka lewat media sosial Twitter? Yang kedua, bagaimana intervensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Koreka lewat media sosial Twitter di dalam kehidupan sehari-hari remaja Klaten? Yang ketiga, apakah pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia Koreka? Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana intervensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Koreka lewat media sosial Twitter.
Yang kedua, bagaimana intervensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Koreka lewat media sosial Twitter di dalam kehidupan sehari-hari remaja Klaten. Yang ketiga, pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia Koreka. Variabel yang diteliti. Penelitian ini terdiri dari 3 pokok variabel yang akan diteliti, yaitu intervensi bahasa Inggris sebagai X1 dan X2 ke dalam bahasa Indonesia Koreka sebagai variabel independen atau variabel bebel, serta media sosial Twitter sebagai Y. Sebagian variabel dependen atau variabel terikat. Pendekatan, metode penelitian, dan teknik analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana datanya dianalisis berupa kata-kata. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan, literatur atau pustaka tertulis, foto, wawancara, dan video dokumentasi. Penelitian ini dilakukan menganalisis bentuk-bentuk intervensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa gaul oleh remaja Klaten lewat media sosial Twitter, kemudian menganalisis faktor-faktor mempengaruhi munculnya intervensi bahasa tersebut di kalangan remaja pengguna Twitter di daerah Klaten. Selanjutnya, Grand Theory. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang menyampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Ada pula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam ukuran politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya. Selanjutnya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris dituturkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk di berbagai negara, termasuk Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan sejumlah negara Karibia, serta menjadikan bahasa resmi di hampir 60 negara berdaulat. Bahasa Inggris adalah bahasa ibu ketiga yang paling banyak dituturkan di seluruh dunia, setelah bahasa Mandarin dan bahasa Spanyol. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa kedua dan bahasa resmi oleh Uni Eropa, negara persemakmuran dan perserikatan bangsa-bangsa, serta berbagai macam organisasi lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timor Leste. Bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Koreka adalah bahasa gaul yang digunakan oleh remaja Klaten di Jawa Tengah, atau sebutan bahasa-bahasa anak hits. Media sosial Twitter adalah jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan dan membaca pesan berbasis teks. Twitter telah menjadi salah satu dari 10 situs yang paling sering dikunjungi di internet dan dijuluki dengan pesan singkat dari internet. Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat, atau berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Informasi penelitian. Era modern saat ini sangat berpengaruh pada perilaku remaja maupun masyarakat dewasa, khususnya masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Beberapa kasus di bidang bisnis memaksudkan penggunaan bahasa sebagai upaya peningkatan nilai promosi yang dirasa akan memberikan kesan terlebih bergengsi, seperti
dan lebih mengikuti tren di dunia. Pada akhirnya, bahasa Indonesia banyak yang tercampur dengan kata asing, seperti kids zaman now, menggantikan istilah remaja masa kini. Woles yang menggantikan kata santai. Konon diambil dari kata slow yang diterapkan dan diucapkan secara terbalik. Slow lalu dibalik jadi woles, ditambahin jadi woles. Nah, itu yang saya tahu. Serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Misalnya saja, dalam akun Twitter memberikan kicauan tentang der, artinya pengirim. Dengan bahasa Inggris yang benar seharusnya ditulis sender atau pengirim. Namun banyak kalangan remaja yang menggunakan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan sesuka hati merekanya di media sosial sehingga dianggap sebagai bahasa gaul. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam satu bangsa Indonesia. Misalnya, pap yang berarti mengirimkan gambar, misqueen yang berarti rakyat miskin, bucin yang berarti penggila cinta atau budak cinta, gue yang berarti bahasa Betawi digunakan menggantikan kata saya, lo untuk menggantikan kata kamu, nyokap bokap untuk menggantikan kata ayah ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya seperti lebay, kamseupai, dan muncul partikel-partikel seperti sih dan dong. Krida Laksana dalam Ngalim 2015 halaman 69 menyatakan bahwa intervensi adalah suatu penyimpangan dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang terjadi pada orang bilingual sebagai akibat dari penggunaan dua bahasa. Peristiwa ini dapat terjadi baik dalam bahasa lisan maupun tulis. Hal ini diamati dalam berbagai media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, tabloid, ataupun pada media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Uraian pembahasan. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan Indonesia, dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Menurut Surahman tahun 1994 di halaman 11. Namun, di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan istilah remaja masa kini. Woles yang menggantikan kata santai. Konon diambil dari kata slow yang diucapkan terbalik. Serta masih banyak istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Intervensi merupakan salah satu peristiwa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang dipakai dengan tanpa perubahan aslinya. Peristiwa ini dapat terjadi baik dalam bahasa lisan maupun tulis. Hal ini dapat diamati dalam berbagai media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, tabloid, ataupun pada media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru yang muncul untuk menggantikan kata-kata bahasa dalam bahasa Indonesia. Misalnya pap yang berarti mengirimkan gambar, misqueen yang berarti rakyat miskin, bucin yang berarti penggila cinta atau budak cinta, gue yang berarti bahasa Betawi digunakan untuk ayah ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya seperti lebay, kamseupai, dan muncul partikel-partikel sih dan dong. Uraian pembahasan selanjutnya adalah teknologi yang ada sangat berpengaruh pada era modern saat ini. Pengaruh tersebut berdampak pada pola perilaku remaja maupun masyarakat dewasa, khususnya mereka yang mengikuti tren teknologi canggih saat ini.
Memaksudkan penggunaan bahasa sebagai upaya peningkatan nilai promosi yang dirasa akan memberikan kesan lebih bergengsi dan mengikuti tren di dunia. Merupakan berbagai kasus yang terjadi saat ini. Pengguna akun sosial media Twitter terdorong untuk bercerita spontan tentang hal-hal yang dialaminya sehari-hari. Demi memenuhi standar status yang lebih berkelas, mereka pun menuliskan dengan istilah-istilah bahasa Inggris dan susunan kata-katanya, namun istilah yang mereka tulis terkadang malah bermakna kata lain yang sama sekali berbeda dan jadi kocak. Tidak hanya berupa istilah-istilah bahasa Inggris yang sepotong-sepotong dan salah ketik, anak pengguna media sosial sudah selangkah lebih jauh karena berhasil menuliskan captionnya dengan kalimat utuh. Walaupun dari mereka memulainya tanpa huruf kapital dan tidak mengakhiri dengan titik. Meski lebih baik, kalimat-kalimat bahasa Inggris itu terkadang mengandung banyak grammar mistik yang mengundang gemas para masyarakat. Generasi muda lebih cenderung menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Nah, penafsiran penelitian. Di era globalisasi ini, maraknya penyalahgunaan bahasa yang serampangan dengan cara mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama di media sosial. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dengan pengkhususan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada muda agar masyarakat tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini, jelas di masyarakat ini sudah banyak yang menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia, juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Pada pihak lain muncul sikap mengagung-agungkan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Dengan demikian, timbul anggapan mampu berbahasa Inggris atau berbahasa asing merupakan derajat seseorang. Akhirnya, motivasi untuk belajar menguasai bahasa asing lebih tinggi daripada belajar dan menguasai bahasa sendiri. Kenyataannya, adanya efek sosial yang lebih tinggi bagi orang yang mampu berbahasa asing daripada bahasa Inggris. Hal ini lebih menurunkan lagi derajat bahasa Indonesia di mata orang awam. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern, dan pada pihak lain muncul sikap mengagung-agungkan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Dengan demikian, timbul anggapan mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing merupakan ukuran derajat sosial seseorang. Kesimpulannya, banyak masyarakat Indonesia yang terdorong westernisasi dengan atas dasar pergaulan. Hal ini menandakan pandangan masyarakat bahwa dengan mempelajari bahasa Inggris, maka bisa dianggap keren, menjadikan hilangnya budaya atau identitas suatu negara, yaitu bahasa. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa menyikapi hal tersebut agar tidak lunturnya identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus menghilangkan anggapan mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing merupakan ukuran derajat seseorang. Maka dari itu, gunakanlah bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.